Bab 723. Sekte yang membawa kebencian. Sekte Kaisar Louis. Ketika Hailey Ye menyebutkan namanya, keduanya menghentikan pertengkaran mereka pada saat yang sama dan menatap Hailey Ye dengan serius. Itu nama yang sangat bagus. Sekte Salem, Hailey Pavilion, dan sejenisnya sebelumnya. Meskipun kedengarannya bagus, tetapi semuanya mengandung nama salah satu saudara perempuan mereka, yang sebenarnya tidak adil bagi yang lain. Sekte Kaisar Louis jauh lebih cocok. Hanya menggunakan gelar Louis Lu untuk menyebutkannya. Bagaimanapun, dia juga Kaisar Dewa Louis yang dihormati oleh ribuan orang. Kalau dipikir-pikir masalahnya komprehensif, Louis Lu mengaguminya. Sali Liu merenung sejenak dan berkata, Sekte Kaisar Louis sangat cocok. Tapi menurutku masih sedikit kurang mendominasi. Sepertinya lebih bagus Sekte Kaisar Dewa Louis. Sekte Kaisar Dewa Louis hanya menambahkan sepatah kata membuat momentum seluruh sekte meningkat. Dan juga, Sali Liu menambahkan sebuah kata berdasarkan nama Hailey Ye, yang tidak berarti ketidaktaatan kepada Hailey Ye. Keduanya terdiam pada saat bersamaan. Hal yang sama berlaku untuk Sali Liu. Setelah nama itu diucapkan, dia langsung terdiam dan hanya berjalan bolak-balik antara Louis Lu dan Hailey Ye dengan mata bersemangat dan penuh harap. Karena nama ini memang sangat mendominasi, Louis Lu diam-diam kagum. Kedua kakak perempuan itu sangat berbakat. Ia belum pernah memikirkan nama yang cocok seperti itu sebelumnya. Kaisar Dewa Louis. Sekte Kaisar Dewa Louis. Bukankah ini lebih mengesankan daripada geng Kuatu? Tetapi, Louis Lu segera menyadari suatu masalah. Nama ini agak terlalu mendominasi. Apakah akan menimbulkan masalah yang tidak perlu? Misalnya, meski nama geng Kuatu terdengar gila, sebenarnya sangat sulit untuk naik ke atas panggung. Ketika kekuatan lain mendengarnya, mereka hanya akan mencibir. Tapi Sekte Kaisar Dewa Louis berbeda. Nama ini bukan sekedar gila, tapi mengandung semacam keagungan. Ketika orang-orang dari sekte lain mendengar ini, mereka pasti akan berpikir untuk datang ke sekte ini untuk menguji seberapa kuat mereka berani mengambil nama yang begitu mulia. Ini tidak diragukan lagi merupakan perilaku yang sangat penuh kebencian. Tetapi, apakah Louis Lu takut? Tentu saja tidak. Karena sekte akan didirikan. Tentu saja semakin keras semakin baik. Louis Lu mendukung dan berkata, sudah diputuskan namanya Sekte Kaisar Dewa Louis. Tetapi untuk saat ini, kita tidak boleh membuatnya terlalu dini. Ini bukan konseling Louis Lu. Dia hanya takut masalah. Kalau tidak, dia tidak akan membuat geng Kuatu yang suka menggunakan nama geng Kuatu untuk melakukan hal-hal yang dengan mudah menarik kebencian. Takut masalah saja. Melihat nama itu diadopsi, Sali Liu berkata dengan penuh semangat. Hebat. Kita akan menjadi pendiri sekte mulai sekarang. Hailey Ye berkata tanpa berkata-kata. Ini adalah pendirian sebuah sekte. Kami hanya menghibur diri kami sendiri. Jika begitu mudah untuk mendirikan sebuah sekte, pasti sudah ada sekte di mana-mana di dunia. Tidak, di masa depan. Jika ada yang bosan dan dengan santai membuat kalimat bahwa ia adalah ketua sekte tertentu, bukankah itu sekte lain? Mendirikan sekte jelas tidak sesederhana itu. Sali Liu melengkungkan bibirnya dan mengeluh. Kakak, jangan terlalu kecewa. Bukan untuk merusak kesenangan. Aku hanya membiarkanmu menyadari kenyataan. Perilaku seperti ini benar-benar naif. Kekanak-kanakan. Kamu baru saja mengikuti kami untuk menyebutkannya. Itu bukan karena. Hailey Ye melirik Louis Lu dengan hati-hati.
dan kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke Sally Liu. Berpikir bahwa itu bukan karena dirinya, tetapi dia ingin menciptakan hubungan suami istri setelah mengambil beberapa sekte Salem. Bagaimana ia bisa senang? Tentu saja, Hailey Ye tidak mungkin mengatakan ini. Jangan sampai kedua orang itu mengolok-oloknya karena cemburu. Namun, yang tidak diketahui Hailey Ye adalah ketika dia memilih untuk berpartisipasi, dia sudah percaya bahwa pendirian sekte tersebut mungkin benar-benar berhasil di masa depan. Itu hanya kekanak-kanakan di bibir. Louis Lu memberinya perasaan bahwa dia maha kuasa. Kalau tidak perlu peduli dengan nama sekte. Di malam yang gelisah, sebuah rencana yang berani secara bertahap terbentuk dalam lelucon ketiganya. Keesokan harinya, Vanessa Xiao kembali ke apartemen. Selama periode waktu ini, dia telah syuting dengan kru di provinsi Jiangnan. Karena Direktur Soka Chen dan Vanessa Xiao memiliki persyaratan yang tinggi satu sama lain, proses syutingnya sangat lambat. Ini juga merupakan kinerja yang bertanggung jawab kepada penonton. Louis Lu menatap saudari keenam yang murni dan diinginkan ini, dan berkata tanpa daya, "Kakak keenam, aku telah mengungkapkan semua padamu. Mengapa kamu masih syuting? Mengapa kamu tidak berlatih dengan Ki? Kalau begitu aku kecanduan kamu seperti kakak ketiga. Lalu, aku memainkan peran yang berbeda untukmu setiap hari." Vanessa Xiao menatap Louis Lu dengan setengah tersenyum. Louis Lu tiba-tiba merasa malu. Sally Liu menjadi pucat karena terkejut dan berkata, "Vanessa Xiao, siapa yang memberitahumu ini?" "Aku ingat aku tidak memberitahumu tentang kecanduan dalam kultivasi tambahan. Kamu asal menebak." Vanessa Xiao tidak menjawab secara langsung, tetapi menatap Hailey Ye dalam diam. "Oke, ini kamu lagi, Kak Hailey." Sekarang sepertinya Kak Hailey adalah orang dengan mulut terbesar di antara semua orang. Ia salah paham dengan Cela Wang sebelumnya. Hailey Ye sedang duduk di sofa di ruang tamu menonton TV dengan wajah dingin, sama sekali mengabaikan tatapan terkejut yang dilemparkan oleh Louis Lu dan Sally Liu. Sepertinya mengatakan, "Jangan lihat aku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku." Vanessa Xiao menjawab pertanyaan terakhir Louis Lu sambil tersenyum dan berkata, "Aku masih syuting karena minatku. Dan aku tidak suka menyerah di tengah jalan. Aku sudah lama syuting di film ini. Jadi aku tidak boleh pergi begitu saja." Ngomong-ngomong soal ini, Vanessa Xiao tiba-tiba melirik Louis Lu dengan kesal. "Ini kamu, Louis Lu. Tahukah kamu betapa banyak masalah yang ditimbulkan penampilanmu padaku? Aku akan mati karena sakit kepala selama ini. Tapi aku berhasil mengatasinya." Louis Lu mengunjungi kru produksi berkali-kali sebelumnya. Karena dia adalah saudara Vanessa Xiao, kru sangat sopan padanya. Namun, di pertempuran puncak Tiansha, identitas Louis Lu terungkap. Ketika para kru mengetahui bahwa Vanessa Xiao adalah kakak Kaisar Dewa Louis, mereka ketakutan. Bersambung.